warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah, kita panjatkan berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul untuk mendengarkan pemaparan dari calon guru penggerak kita, yaitu nanti yang akan disampaikan oleh Bu Dila. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bu Dila sebagai pemateri, kemudian Bapak dan Ibu-ibu yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan pemaparan dari program guru penggerak oleh Bu Dila. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita berikan kesempatan kepada Bu Dila untuk menyampaikan pengibasannya dari modul 1.4 tentang budaya positif. Kepada Bu Dila, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Iin selaku pembawa acara kita pada hari ini. Pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita untuk sama-sama berkumpul di ruangan ini dalam rangka untuk pengibasan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu, kemudian salawat dan salam tidak bosan pula kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Jadi saya selaku pribadi menyampaikan terima kasih karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama di ruangan ini dalam rangka pengibasan tentang modul 1.4 ini. Untuk Bapak Ibu perlu ketahui, modul 1.4 ini adalah modul akhir dari paket modul 1 pada program calon guru penggerak, calon ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita diminta untuk mengimbaskan kepada rekan-rekan guru ataupun kepada komunitas praktisi pendidikan yang bisa kita imbaskan tentang materi dari modul 1.4 ini tentang budaya positif. Nah, untuk ibu-ibu ketahui dan bapak-bapak ketahui semuanya, bahwasanya modul 1.4 ini adalah diawali dengan modul 1 dulu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian ada modul 1.2-nya adalah peran dan nilai guru penggerak, kemudian juga 1.3-nya ada visi dan misi sekolah. Barulah terakhir dengan modul 1.4 ini yang pada hari ini, pada kesempatan ini akan kami coba untuk mengimbaskannya dan kita sama-sama untuk memahaminya. Jadi konsep utama dalam modul 1.4 ini tentang budaya positif. Di sini kita diberikan materi tentang perubahan paradigma belajar. Bagaimana kita memahami sesungguhnya apa itu konsep belajar atau pendidikan itu sesungguhnya. Kemudian ada apa saja itu disiplin positif yang harus kita terapkan di sekolah. Kemudian apa saja kebutuhan dasar manusia, dalam hal ini yang menjadi subjek kita mungkin adalah siswa kita. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia atau anak ya. Kemudian posisi kontrol restitusi ya. Ini mungkin diperuntukkan kepada kita sebagai pendidik ya. Bagaimana nanti kita menempatkan diri kita atau posisi kontrol kita sebagai pendidik. Kemudian ada keyakinan kelas. Kata baru yang sebenarnya sudah lama juga kita lakukan bersama dengan program kelas. Kemudian C3 restitusi. Nah, baik, kita mulai yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru berdasarkan kurikulum terbaru kita adalah kurikulum Merdeka. Bahwasanya dalam pembelajaran itu akhir dari atau muara dari segalanya itu adalah menciptakan atau melahirkan bagaimana pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi anak didik kita muaranya nanti adalah 6 dari profil
kemudian berkebinekaan global, ada juga bergotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, semua itu kita lakukan dengan cara yang tepat. Nah, untuk mencapai itu semua, maka di lingkungan sekolah kita harus menciptakan budaya positif. Nah, budaya positif itu adalah disiplin, ya. Kita tahu bahwasanya disiplin itu, kalau kita mendengar kata disiplin, kita lebih orientasinya kepada waktu, ya, atau bagaimana anak-anak tidak melanggar suatu aturan. Nah, sekarang budaya positif itu kita identikkan dengan kepatuhan. Nah, kemudian bagaimana anak membersihkan dirinya dengan nyaman di sekolah. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan yang universal, ya. Dan untuk menjalankan itu semua, anak-anak harus memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam dirinya, bukan karena paksaan, bukan karena sebuah aturan, ketakutan atau pemaksaan yang datang dari lingkungan di luar anak-anak, seperti itu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi mereka memiliki kesadaran diri. Memang mereka butuh dengan cara atau budaya positif disiplin seperti itu. Nah, tadi kita sudah menyinggung apa saja kebutuhan dasar manusia. Nah, sebagai anak-anak ataupun kita secara pribadi, kita butuh untuk bertahan hidup. Ya, kemudian anak-anak juga butuh kasih sayang dan rasa diterima di lingkungannya. Nah, ketika mereka menuju ke sekolah, nah bagaimana mereka kita terima dan mereka dapat mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima dari guru atau temannya. Nah, kemudian penguasaan, mungkin anak-anak punya ide segala macam pendapatnya. Nah, kita butuh, mereka butuh untuk penguasaan diri mereka seperti itu. Nah, anak-anak juga butuh kebebasan. Jadi kita tidak selalu hukum mereka, yang mengikat mereka dengan peraturan yang memaksa mereka sehingga anak merasa tidak bebas dalam berperilaku seperti itu. Tapi ada aturannya, ada batasannya. Nah, dan anak-anak juga membutuhkan kesenangan. Nah, untuk itu sebagai pendidik itu yang harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa memberikan kebutuhan itu kepada anak. Nah, kemudian kita lanjut untuk motivasi perilaku manusia. Ya, nah kita di sini mengenal adanya istilah, ya. Dalam berbuat itu anak-anak bagaimana menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, itulah yang harus kita lakukan sebagai pendidik, ya. Nah, bagaimana anak melakukan disiplin itu karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar, ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika dia melakukan sesuatu, melakukan tanggung jawabnya, karena dia mengharapkan ada imbalan, ya, apakah nilainya atau apakah dia ada reward tertentu yang kita berikan. Nah, berarti anak-anak belum memiliki motivasi yang benar-benar datang dari dirinya, hanya karena dia takut dihukum, lalu dia buat PR, atau karena dia ingin mendapatkan penghargaan, nilai yang terbaik, ataupun imbalan dari kita, baru dia mengerjakan PR atau tugas-tugas lainnya sebagai siswa. Gitu. Nah, kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang paling tepat. Nah, murid melakukan disiplin itu karena dia sadar, ya, karena dia sadar akan nilai kebaikan atau kebajikan dirinya, yang ini merupakan adalah motivasi intrinsik. Nah, harusnya seperti ini adalah murid-murid yang harus kita kembangkan di lingkungan sekolah seperti itu. Nah, kemudian kita masuk lagi konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Nah, kalau kita memberikan hukuman kepada anak, ya, berarti kita
dengan secara otomatis sudah menyakitkan hati mereka. Kemudian anak bisa merasa tidak nyaman dengan hukuman yang kita berikan. Akhirnya ujungnya mereka menjadi takut kepada kita. Nah, kemudian murid itu juga akan memberikan kesalahan. Kalau misalnya dia buat salah, misalnya bertengkar dengan temannya, dia bisa jadi tidak mengakuinya, ataupun dia berbuat yang lain kesalahan, dia tidak mengakuinya lagi karena takut dihukum seperti itu. Nah, kemudian dengan hukuman juga kita bisa menyebabkan anak-anak menjadi rendah diri, apalagi kalau kita hukum di depan teman-temannya. Kemudian kalau kita berikan penghargaan, ternyata penghargaan ini juga adalah sesuatu yang gagal kita lakukan. Kenapa? Karena penghargaan itu tidak efektif. Contohnya perankingan, ya, perankingan anak-anak yang harusnya ranking akhir, mereka akan merasa dirinya mereka gagal atau kecewa dengan hasil yang mereka dapatkan. Kemudian bisa juga merusak hubungan, ya, mungkin dengan temannya, bisa merasa iri dengan temannya, kok ini aja yang mendapatkan penghargaan ataupun reward dari kita. Nah, juga jadi ini bisa merusak hubungan anak dengan anak yang lain. Kemudian mematikan kreativitas juga dan lain-lain. Nah, kemudian lanjut saja. Nah, konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Nah, jadi sekarang ada dua kata. Yang pertama adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi itu penguatannya itu mungkin jangka pendek saja. Ketika anak berbuat salah, nah kita berikan konsekuensi, berubahnya mungkin hanya ketika itu saja, ya. Dan kemudian perlu kita melakukan kontrol yang berkelanjutan. Nah, kemudian murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk menemui kesalahannya dengan konsekuensi karena dia harus mengejar hukuman konsekuensi yang kita berikan. Nah, maka mereka tidak mengingat apa kesalahan dan alasan kenapa mereka melakukan kesalahan. Sedangkan restitusi itu murid akan bertanggung jawab dengan perilakunya. Nah, karena di sini kita akan bertanya lebih dulu apa alasan mereka melakukan kesalahan. Karena kita tidak tahu, ya. Contohnya ketika anak terlambat datang saja, dengan segitunya kita bisa memberikan hukuman membersihkan WC, misalnya, ya. Nah, itu adalah hukuman yang tidak baik. Atau kita berikan konsekuensi, kita lambatkan dia pulang nanti, ya. Karena antara hukuman dan konsekuensi itu adalah berbeda. Nah, kemudian kalau pada restitusi kita fokus pada pemecahan masalahnya, dan itu akan bisa berlanjut dengan jangka panjang karena anak mulai menghormati dirinya karena dia tahu apa kesalahannya, kemudian dia tahu alasan dia bersalah, ya, dan mereka akan berusaha sendiri untuk mencari solusi untuk menangani permasalahan yang mereka perbaiki sehingga dapat memperbaiki kesalahan itu di lain waktu. Kemudian konsep disiplin, ada pendekatan restitusi seperti tadi, ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi mereka tidak merasa rendah diri lagi dengan kesalahan yang mereka lakukan, ya, karena mereka menyadari. Nah, sebagaimana yang saya ucapkan di sini, ciri-ciri restitusi bukan menghapus kesalahan, ya, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan dengan siswa lain atau dengan guru. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kita ajukan apa solusi terbaik dari permasalahan atau kesalahan yang mereka lakukan, ya. Kemudian menuntut untuk melihat kesadaran ke dalam dirinya. Nah, dia sadar, ya, maksudnya apa yang dilakukannya itu tidak benar. Nah, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan pada fokus pada solusi. Akhirnya nanti kita akan dapat ciptakan profil pelajar Pancasila ini. Nah, di sini ada perbedaan, ya, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman sebagai contoh tadi, ya, anak datang terlambat,
kita berikan hukuman misalnya hormat kepada bendera selama 10 menit. Nah, hukuman tidak ada hubungannya, anak terlambat. Kenapa justru kita berikan hukuman hormat kepada bendera? Tidak ada hubungannya. Nah, itu hukuman. Atau terlambat kita suruh bersihkan WC, tidak ada hubungannya. Namun kalau konsekuensi datang terlambat, nah bisa kita jadikan misalnya anak pulangnya lebih akhir dari temannya. Sebagai contoh di sini ada juga misalnya anak tidak mengerjakan PR. Nah, di jam istirahat kita berikan dia untuk menyelesaikan PR-nya. Ya, tapi kalau misalnya hukuman anak tidak buat PR, kita suruh berdiri tegak satu kaki, ya itu tidak ada hubungannya. Jadi konsekuensi itu sebenarnya lebih baik daripada hukuman. Karena ada hubungan antara kesalahan dengan konsekuensi yang harus mereka terima. Sedangkan restitusi, nah guru menanyakan keyakinan kelas apa yang telah mereka langgar seperti itu. Jadi anak yang mengungkapkan sendiri, apa yang kamu lakukan, dapat PR bu misalnya ya. Nah, kenapa kita tanya alasannya? Baik nggak kalau kita dapat PR? Nah, mereka memiliki pendapat sendiri tentang kesalahannya itu, sampai akhirnya mereka nanti mencarikan solusi terbaik dari kesalahan mereka itu untuk bisa diperbaiki. Nah, itu adalah restitusi. Lanjut. Nah, sebagai guru, nah Bapak Ibu, sebagai guru ada 5 posisi kontrol kita, ya. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kita tahu ini guru sebagai penghukum, kita lihat saja gambarnya ini bagaimana kita menyalahkan dan menghukum anak. Nah, kemudian membuat rasa bersalah, ya, juga mungkin tidak jauh beda dengan menghukum. Bagaimana kita terus menunjuk anak itu kalau itu salah seperti itu, ya, tanpa mendengarkan terlebih dulu apa alasan mereka melakukan kesalahan. Kemudian posisi teman, nah mungkin ini adalah kontrol yang lebih baik dari yang 2 tadi, ya. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai teman terhadap murid kita. Kemudian ada guru itu yang posisinya pemantau. Dia punya data, kemudian si A sudah berapa kali melakukan kesalahan. Nah, setelah terhimpun semua data, nanti baru anak itu dipanggil, kemudian baru dibicarakan. Nah, sedangkan untuk posisi manajer, nah ini adalah posisi kontrol yang sangat baik, karena di dalam posisi manajer itu, ya, ada nanti kita bisa menjadi sebagai teman, kita dekati anak, kemudian ada punya data kita yang lebih akurat tentang anak itu. Nah, maka ini adalah posisi yang sangat baik. Nah, sebagai contoh, nah kalau kita sebagai posisi penghukum, ya, maka anak terlambat atau tidak patuh pada aturan, kita suruh berdiri, ya, kemudian dengan hukuman-hukuman yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan dia, itu dia. Nah, kemudian kalau untuk membuat merasa bersalah, kita sampaikan kepada anak, misalnya kita kecewa dengan dia, nah, anak merasa rendah diri akhirnya, apalagi di depan teman-temannya kita lakukan itu. Sedangkan posisi teman, nah kita mengajak, rangkul, ayo, ya, berikan yang terbaik, bapak bangga seperti itu, ibu bangga dengan kamu. Nah, sekarang kenapa kamu buat salah? Nah, jadi kita sampaikan kepada anak, mungkin hari ini kesalahan itu tidak apa-apa. Nah, tapi ayo kita ubah. Jadi itu posisi kita ketika kita menjadi teman pada posisi kontrol ini. Kemudian